Kata-kata Tuan Muda Feng tidak bisa bercanda. Dengan begitu banyak tentara iblis berkumpul bersama, bagaimana mungkin itu menjadi tempat di mana iblis tidak dijaga? Bukannya kami pengecut, hanya saja tempat yang Anda sebutkan, Tuan Feng, terlalu sulit dipercaya. Menurut akal sehat, bukankah tempat ini adalah tempat yang dijaga paling ketat? Bagaimana bisa menjadi tempat dengan pertahanan lemah lagi? Jenderal Sera, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Tempat lain baik-baik saja. Begitu kita sampai di tempat ini, benar-benar tidak ada jalan untuk kembali. Di antara kecurigaan sekelompok setan, bahkan Sera merasa bahwa masalah ini tidak dapat diandalkan. Jenderal Sera, masalah ini sangat penting, dan tanpa menyebutkan benar atau salahnya apa yang dikatakan Tuan Muda Feng, kita harus menyelidiki terlebih dahulu dan kemudian membuat keputusan. Bukannya aku meragukan kekuatan Tuan Muda Feng, tetapi ada begitu banyak iblis, bisnis bertahun-tahun, sehingga mereka tidak dapat dibunuh dalam satu pertempuran. Jenderal Sihir Borui, yang relatif pintar di samping Seluo, mulai mengendur. Borui tahu betul betapa Sera menyayangi Feng Tianxing. Jika Feng Tianxing mengancam hari ini, maka sebagian besar Sera akan tunduk. Saat tentara bergerak, tidak akan ada jalan untuk mundur dan tidak ada kesempatan untuk bertobat. Adapun meremehkan Feng Tianxing, dia tidak memiliki keberanian untuk saat ini, dan hanya bisa menggunakan keamanan tentara untuk mengingatkan Sera. Seluo juga dalam perenungan yang mendalam. Borui adalah bawahan terpercaya selain Seluo, dan nasihatnya beberapa kali memainkan peran besar. Biasanya dia tidak memiliki pendapat tentang bagaimana dia melakukan sesuatu, tetapi setiap kali dia berbicara, itu adalah masalah yang sangat penting. Sekarang setelah dia berbicara, masalah ini perlu dipertimbangkan kembali. Meskipun dia menyayangi Feng Tianxing, dia tidak akan begitu mengabaikan garis bawahnya dan kehidupan dan kematian tentaranya. Feng Er, dasar apa yang kamu miliki untuk ini? Feng Tianxing tidak heran dia menemui hambatan. Mustahil bagi Sira untuk menampung 30.000 orang ini sendirian. Sekarang Borui membuka mulutnya, Feng Tianxing merasakan sesuatu yang berbeda. Dia sangat rasional, menghindari meremehkan dirinya sendiri, dan menemukan alasan untuk membujuk Sera untuk mempertimbangkannya dengan hati-hati. Jelas, kata-katanya berhasil. Tapi untuk Feng Tianxing, ini hanyalah sebuah tantangan kecil. Karena Sera pasti akan menyukainya dan memberinya kesempatan untuk menyelesaikan pembicaraan. Inilah yang disebut otoritas, generasi kedua, dan masih merupakan generasi kedua yang sangat disukai. Feng Tianxing batuk dan menjelaskan perlahan. Saya mendapat berita ini pagi ini. Sekarang pasukan iblis masih di kota masing-masing, dan mereka belum mulai dikerahkan. Dan saya mendapat posisi di mana tentara iblis ini ditempatkan, di antara pegunungan Suangfeng. Sekarang Anda tidak punya khawatir, saya itu hanya mengatur sebuah adegan, bukan karena mereka telah berkumpul. Mendengar kata-kata Feng Tianxing, sekelompok setan menghela nafas lega. Dengan cara ini, semuanya baik-baik saja. Lagi pula, iblis tidak melakukannya, dan mereka masih punya banyak waktu untuk bersiap. Feng Tianxing hanya melirik semua orang, dan tiba-tiba menyeringai. Apakah kamu lega? Maka aku ingin memberitahumu bahwa setelah setan-setan ini berkumpul, mereka tidak perlu melakukan apa-apa, dan mereka akan selesai dengan bertarung sepanjang jalan. Aku tidak berpikir kamu adalah lawan mereka. Terlebih lagi, ada lebih banyak lawan. 20.000 orang, melawan mereka pasti akan kalah. Setelah mengucapkan kata-kata ini, para iblis yang hadir langsung hancur sedikit. Situasinya jauh lebih berbahaya dari yang mereka duga, dan saat ini, mereka tidak punya cara untuk bersiap. Jelas, pertempuran ini tidak akan memiliki ketegangan. Feng Tianxing berkata perlahan. Jadi, semuanya, apakah kalian mengerti betapa berbahayanya situasi sekarang? Jadi kita harus mengambil tindakan balasan yang baik dan membubarkan mereka sebelum mereka berkumpul sepenuhnya, sehingga kita bisa menang. Dan manfaatkan mereka. Jika pijakan tidak stabil, dan serangan pertama akan dapat memiliki keunggulan penggerak pertama pada saat yang sama. Selama pasukan utama mereka dikalahkan, kekacauan lanjutan tidak dapat dihindari, dan efek mengejar kemenangan pasti sangat bagus. Setelah memilih kuburan yang bagus, saya akan terlalu berbelas kasih untuk tidak mengirim mereka ke surga. Ada sedikit kekejaman di mata Feng Tianxing. Dalam pertempuran iblis, tidak peduli pihak mana yang menang, itu berarti sejumlah besar iblis mati, dan inilah hasil yang diinginkan Feng Tianxing. Dan dalam pertempuran ini, untuk dapat mengalahkan iblis sebanyak itu, jumlah musuh yang terbunuh tidak akan terlalu sedikit. Saat dia selesai berbicara, Feng Tianxing sedikit mengernyit. Hanya saja saya tidak begitu mengerti. Saya telah meminta orang-orang mengkonfirmasi Gunung Suangfeng ini beberapa kali. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa mereka memilihnya di sini. Apakah ada di antara Anda yang tahu? Setelah beberapa diskusi di antara para jenderal iblis yang hadir, mereka masih memberikan penjelasan. Salah satu alasannya adalah bahwa setan tidak memiliki rencana untuk serangan diam-diam seperti itu sama sekali. Menurut mereka, langkah seperti itu memalukan. Kedua,
Itu karena iblis sudah lama tidak melakukan perang berskala besar. Selain itu, cuacanya panas akhir-akhir ini, dan saat itu tengah musim panas. Ditempatkan di antara pegunungan Suangfeng dapat menghindari paparan sinar matahari secara maksimal. Setelah mendapatkan pendapat dari iblis-iblis ini, Feng Tianxing sepenuhnya mengesampingkan keaslian berita tersebut dan tidak membahasnya. Karena pandangan iblis dan iblis selalu sama, mereka tidak sepenuhnya terisolasi. Ini kemungkinan besar jawabannya setelah diskusi tentang setan. Namun, hanya karena jargon Feng Tian mengatakan ini, Borwi masih sedikit gelisah. Tuan Feng, pertempuran antar pasukan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan hanya dengan satu atau dua kalimat. Saya tahu bahwa Tuan Muda Feng cerdas dan selalu dapat memunculkan ide-ide yang membuat kita semua takjub. Tetapi pada intinya, pertempuran antara tentara tidak biasa berhutang terlalu banyak kurang pengalaman. Lebih baik seperti ini. Kamu mengikuti Jenderal Sera untuk melihat dan belajar. Bagaimana kalau memberimu tim pengalaman tempur yang sebenarnya lain kali? Mendengar ini, Feng Tianxing hanya ingin tertawa. Saya tidak punya pengalaman tempur yang sebenarnya. Jika saya benar-benar tidak memilikinya, lalu mengapa saya dapat membawa semua orang di kuil penguasa cahaya, mengalahkan Zeus, dan meninggalkan tanah Sumeru? Jelas, iblis-iblis ini memiliki visi yang terlalu pendek untuk melihat peluang bagus untuk menang ini. Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tahu bagaimana mengatur pertempuran tentara, dan saya tidak berbicara banyak omong kosong dengan Anda. Peluang di medan perang menghilang dalam sekejap. Jika Anda ingin memanfaatkan kesempatan ini, Anda harus menghitung setiap menit dan bergegas ke Gunung Suangfeng untuk mengaturnya terlebih dahulu. Jika menurut Anda metode saya terlalu kotor dan Anda tidak dapat menerimanya, maka biarkan iblis di kamp saya yang bertanggung jawab atas pertempuran. Setelah lawan dikalahkan, Anda dapat menindaklanjuti untuk menebus pedang dan memperluas hasil. Dapat dikatakan bahwa Feng Tianxing menanggung semua bahaya pada dirinya sendiri, dan juga menjaga wajah iblis-iblis ini. Mereka tidak punya alasan untuk tidak setuju. Tapi meski begitu, Borwi tetap tidak setuju. Tuan Feng, bagaimana kalau tidak mengizinkan kita untuk berdiskusi dan membuat keputusan?